Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu komponen penting yang utamanya di dunia otomasi, ada yang namanya SSR. Nah, seperti ini si SSR-nya. Nah, rencana saya ingin mengawinkan SSR ini dengan trafo microwave atau trafo mode yang sudah saya modifikasi menjadi spot welder. Melihat SSR itu daya switchingnya lebih cepat daripada relay biasa. Nah, relay biasa kayak gini kan relay biasa, dia lebih cepat switchingnya, dan dia juga kuat, tidak seperti relay biasa, lebih kuat SSR. Nanti saya jelaskan bagaimana perbedaan antara SSR dengan relay biasa. Oke, apa itu SSR? SSR itu kependekan dari solid state relay, yang mana relay tanpa komponen mekanis. Begitu juga daya kerjanya. SSR itu banyak macamnya. Contoh, SSR ini mempunyai tegangan. SSR ini dipicu dengan tegangan 3 volt sampai 32 volt DC. Ada yang 220 volt AC. Ada yang dipicu dengan tegangan, ada yang dipicu dengan resistor atau resistansi. Entah itu 100K, 500K. Nah, untuk memicu agar SSR ini aktif, macamnya banyak. Begitu juga ampernya juga banyak. Ini yang saya pegang ini 40 ampere merek Votek. Pemicu tegangannya 3 volt sampai 32 volt DC. Oke. Sekarang apa perbedaan dari SSR dengan relay biasa? Jadi di sini ada relay ini 10 ampere, ini 30 ampere, ini bendik, tapi juga termasuk relay. Kontaktor juga termasuk relay. Apa perbedaannya? Yang pertama yaitu prinsip kerja. Nah, prinsip kerja gimana ini? Prinsip kerja relay biasa seperti ini, yang samping kanan relay biasa, yang samping kiri SSR. Relay biasa ini menggunakan kontak mekanis, yang mana ada bagian yang bergerak di dalamnya. Beda dengan SSR. SSR dia menggunakan komponen elektronik, jadi tanpa ada bagian yang bergerak. Itu bedanya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu
ketika switching. Nah, switching ini istilahnya putus nyambung, itu lebih SSR biasa itu lebih lambat karena ada yang lebih cepat, yaitu SSR, karena dia menggunakan gerakan mekanik, maka lebih cepat SSR, dia lebih cepat mikrodetik hitungannya. Dia diaktifkan langsung aktif. Ini diaktifkan nunggu gerak mekanik di dalamnya baru aktif. Nah, itu bedanya. Terus perbedaan yang selanjutnya, umur pakai. Umur pakai kemungkinan besar relay seperti ini, relay biasa ini lebih, nggak lebih sih, kekurangannya dia akan lebih cepat aus daripada SSR. Dia terbatas, entah itu aus atau berkarat atau gosong karena seringnya begini kontak. Dia kan di dalamnya seperti ini, seperti halnya saklar biasa itu, nyambung antara pelat. Nah, mungkin di dalamnya ada kotoran, nah itu kan menyebabkan error juga. Beda dengan apa ini, SSR, termasuk lebih awet daripada relay biasa karena tidak ada gesekan mekanik gitu. Terus selanjutnya tentang kebutuhan pendinginan. Nah, kelebihan relay biasa ini tidak perlu menggunakan pendingin. Beda dengan SSR, dia masih butuh pendingin. Artinya seperti entah itu kipas atau heatsink, dia butuh, karena sifatnya seperti tiristor atau teriak, dia butuh pendingin. Apalagi kalau digunakan untuk beban-beban besar, ampere besar. Kalau ini tidak membutuhkan heatsink atau pendingin. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu tentang saat aktif. SSR saat aktif relay biasa dia ada bunyi klik gitu. Kalau kecil klik, agak besar klik. Ini malah tambah besar bunyinya, apalagi kontaktor jedak gitu, bunyinya semakin keras, semakin lantang. Nah, kalau SSR sunyi atau silent atau tidak ada, bahkan tidak ada bunyi sama sekali. Itu perbedaannya. Karena apa? Di sini ada kontak, ada yang bergerak tadi, jadi dia ada bunyi. Kalau ini tidak ada yang bergerak dan tidak ada bunyi. Terus perbedaan selanjutnya yaitu kebutuhan pemakaian. Kebutuhan pemakaian relay biasa ini kurang cocok untuk yang sering switching.
misalkan apa ya, mesin gerak gitu, berarti kan cetik 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 cetik. Nah itu kurang cocok. Karena apa? Karena ada yang lebih cocok, yaitu SSR. Nah seumpama kontaktor misalkan, cedok 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 kan rame, dan itu juga membuat pergerak apa ini, mekanik di dalamnya akan lebih cepat aus, karena nyambung putus nyambung putus nyambung putus. Ini menyebabkan apa itu namanya, peltian. Nah, itu menyebabkan cepat aus. Kalau ini kan tidak, karena tidak ada gerakan. Maka lebih cocok ini digunakan yang sering switching, misalkan di pabrik, karena ini SSR biasanya digunakan untuk industri, untuk mesin-mesin industri. Misalkan kontaktor, di dalam pabrik ada beberapa mesin yang memang harus digerakkan dengan relay. Mana pilihan yang tepat? Yaitu SSR. Seandainya memilih kontaktor, kan jadi rame di dalam pabrik, cetak 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 cetak, malah apa itu namanya, malah rame, berisik. Nah itu lebih biasa dengan SSR. Kalau SSR nggak berisik. Terus masalah harga. Nah, harga ini juga menentukan. Kalau relay biasa ini lebih murah daripada SSR, dan SSR itu juga banyak yang palsu, yang asli ya mahal, ratusan ribu gitu. Lebih mahal apa itu, lebih mahal SSR. Terus kemampuan switching beban induktif. Nah, kemampuan switching beban induktif itu lebih cocok kepada relay biasa daripada apa ini, SSR. Nah, seperti halnya ketika ada mesin dinamo, biasanya pabrik itu menggunakan kontaktor, bukan menggunakan SSR. Karena apa? Karena dinamo sekali nyala tidak mungkin beberapa detik mati, beberapa detik nyala lagi, kan enggak. Apalagi itu beban induktif, dia kurang cocok. Lebih cocoknya pakai relay biasa atau kontaktor. Kalau beban besar pakai kontaktor. Karena apa? SSR itu kalau digunakan untuk beban induktif, dia harus perlu tambahan proteksi. Dia tidak bisa digunakan beban induktif secara langsung. Bisa tapi tidak awet. Nanti saya jelaskan. Sekarang apa sih beban induktif itu? Beban induktif adalah beban listrik yang mengandung kumparan atau lilitan, seperti motor dinamo, baik itu dinamo apa, dinamo pompa air atau dinamo motor penggerak yang lain, itu dinamakan beban induktif atau trafo. Nah, trafo seperti ini juga termasuk beban induktif. Terus ciri khas beban induktif, saat menyala
itu memerlukan arus yang tinggi pertama kali dihidupkan, seperti halnya trafo atau pompa air. Makanya pompa air itu butuh bantuan yang namanya kapasitor untuk setat agar bisa menyedot arus yang lebih besar. Itu ciri-cirinya beban induktif. Dia akan menyerap atau membutuhkan atau menarik arus yang tinggi saat pertama kali menyalakan. Itu beban induktif. Nah, ketika dimatikan beban induktif itu juga bisa memunculkan lonjakan tegangan balik, atau istilahnya kalau saya baca itu back EMF. Oleh karena itu, ketika SSR ini dibuat untuk beban induktif itu tidak cocok. Karena apa? Feedback balik itulah yang bisa akan merusak rangkaian elektronik yang di dalamnya. Kalau relay biasa, dia kena feedback balik. Oh, bukan feedback, kickback. Nah, kickback balik dia tidak akan berbahaya pada rangkaian mekanis di dalamnya. Itu bedanya. Berarti yang pertama tadi ini bisa untuk beban induktif, lebih cocok daripada SSR. Oh, berarti SSR ini apa bisa dibuat untuk beban induktif? Bisa, tapi butuh tambahan proteksi. Apa solusinya? Yaitu yang pertama yaitu snubber, dikasih snubber. Yang kedua varistor, yang mana dipasang di output SSR dengan tujuan bisa menyerap tegangan yang lebih saat lonjakan muncul. Jadi ketika kickback beban induktif itu dimatikan, maka dia akan di backup dengan snubber dan varistor, tidak sampai kepada rangkaian di dalam SSR. Nah, fungsi snubber ini adalah rangkaian proteksi, biasanya terdiri dari kapasitor dan resistor yang di seri. Fungsinya menyerap lonjakan tegangan saat SSR off. Nah, itu melindungi komponen internal SSR agar tidak jebol. Nah, di sini saya juga akan membuat SSR, membuat snubber. Sudah saya siapkan karena SSR ini akan rencana akan saya gabungkan dengan beban induktif trafo, maka saya harus menyiapkan proteksi atau menyiapkan snubber dan varistor. Lah, cocoknya untuk apa selain induktif, seperti pemanas atau lampu-lampu
atau hidrolis. Meskipun beban besar-besar, dia mampu lebih kuat daripada relay biasa. Kalau dibuat untuk induktif, maka dia harus butuh proteksi. Oke, kita akan membuat proteksi atau membuat snubber untuk SSR. Yang pertama saya siapkan, ini namanya kapasitor MKP X2, atau bisa juga menggunakan kapasitor biasa seperti ini. Yang kedua adalah resistor, ini 100 ohm 1 watt. Kemudian varistor. Nah, semuanya ini saya dapatkan di sini. Nah, ini bekas charger laptop. Nah, ini bertempat di sini. Loh. Nah, ini bertempat di sini. Loh. Ini. Ambil. Ini aja yang modal. Oke, bagaimana rangkaiannya? Oke, pertama kita rangkai resistor. Resistor ini kita seri dengan kapasitor, kemudian diparalel dengan varistor. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya kasih kabel. Cara pasangnya seperti ini. Ini namanya snubber dan varistor. Kita letakkan pada yang AC yang dibuat untuk beban. Nah, seperti ini. Kita coba dengan lampu. Ini lampu 100 watt. Cobaan dulu dengan lampu.
Nah, seperti ini. Oke, karena ini tegangan pemicu atau pemicu tegangan SSR ini 3 volt sampai 32 volt DC. Ini saya coba dengan baterai. Baterai ini kan tegangannya 3,7 volt. Ini min, ini plus. Apa ya? Tuh, nyala. Cepat dia tanpa bunyi. Oh. Itulah prosesnya. Baterai bisa mengendalikan atau menyalakan beban besar. Nah, besarnya beban ini tergantung spesifikasi SSR-nya. Tapi dia cukup baterai bisa menyalakan, mengendalikan beban besar, meskipun di sini ada dinamo motor besar atau apa gitu, bisa dengan satu baterai. Nah, ini sudah fungsi snubbernya. Maka kalau dikasih snubber dan varistor bisa kita gunakan untuk beban induktif, itu maksudnya. Karena apa? Sebelum kita membuat snubber, nah, di dalam SSR ini kemungkinan ada tiristor atau sejenis teriak. Nah, seperti ini. Ini PTA 41. Ini PTA 41. Nah, kalau tidak pakai snubber dan istilahnya tidak pakai proteksi, dia ketika diaktifkan ini misalkan begini. Nah, misalkan ini sudah memakai SSR misalkan. Ini saya pencet, tek gini. Ini kan pencet kan waktu menghitung. Nah, di sini terus ketika tidak ada proteksi, kemungkinan ketika terus gini dia kan membuka atau mengalirkan, mengaktifkan trafo induktif ini. Kalau tidak ada proteksi, kemungkinan dia tidak akan bisa menutup. Maka las-lasan spot yang kita pakai ini akan menjadi gosong. Pengaruhnya di situ. Karena tegangan yang mestinya putus itu dia tidak bisa putus karena terganggu oleh kickback dari beban induktif yang dipakai. Nah, fungsinya ini untuk membackup tegangan kickback yang ketika beban induktif itu sudah dimatikan. Itu. Jadi pengaruh sekali apa ini proteksi snubber ini dan varistor. Oke. Untuk selanjutnya mungkin sudah terlalu lama. Ini mungkin kelanjutannya bagaimana hasilnya ketika menggunakan SSR. Sebelumnya kan menggunakan ini apa ini? Timer digital. Tapi nanti bisa dipadukan lah. Karena SSR belum ada timernya. Dari timer dipadukan dengan SSR. Untuk mengendalikan, untuk mengontrol sirkuit spot welder ini. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Ada salah
salah ucapan atau salah apapun atau penjelasan yang kurang atau yang keliru, saya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.